Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel aku. Nah, pada kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku sendiri ya. Itu terjadi sama aku. Pengalaman aku ketika hamil anak pertama dan melahirkan anak pertama ya. Jadi aku yang anak pertama ini aku mengalami plasenta previa. Artinya ari-ari di bawah, ya kan? Seharusnya gitu ya, sewajarnya ari-ari itu posisinya ari-ari janin ya, ari-ari janin itu posisinya di atas, bukan di bawah. Jadi aku di usia 5 bulan ketika aku USG itu dokter kandungan aku sudah bilang plasenta aku ini di bawah, di samping gitu ya, tapi nggak menutupi jalan lahir. Terus aku tanya dong, mungkin nggak sih plasentanya bisa ke atas ataupun berubah gitu ya? Ini kan karena karena kehamilannya masih trimester kedua, masih ada perjalanan trimester ketiga gitu ya. Mungkin bisa ada perubahan seperti itu. Tapi kalau untuk naik ke atas ya, saya nggak tahu gitu. Biasanya sih kalau plasenta itu netap di situ. Dan kalau misalkan plasenta previa, kalau mam tahu nih plasenta previa itu menutupi jalan lahir gitu, itu udah pasti sesar dan nggak disarankan untuk lahir normal. Kenapa? Karena dia kalau misalkan memaksakan untuk lahir normal, pastinya itu terjadi pendarahan dan itu sangat membahayakan sekali gitu loh buat ibu dan janin gitu. Sehingga mam itu tuh harus nggak boleh egois gitu ya. Kalau mam eh, mam tahu nih udah USG, ternyata mam plasenta previa tapi menutupi jalan lahir gitu ya. Udah ditetapkan sama dokter itu pas USG plasentanya itu menutup jalan lahir. Nah, jadi mam tuh harus nggak boleh egois gitu. Oh ya udah, berarti terima untuk dilahirkan secara sesar gitu. Toh untuk kepentingan bersama maslahat ibu dan anak seperti itu ya. Tapi kalau misalkan mam USG gitu kan, terus mam tak terjadi sama mam gitu ya. Nauzubillah, terjadi sama mam plasenta previa. Tapi plasentanya itu nggak menutupi jalan lahir. Dan dokter itu kalau plasentanya nggak menutupi jalan lahir, itu diizinkan untuk lahir secara normal karena masih ada jalan buat lahir seperti itu. Misalkan plasentanya di samping gitu, nggak menutupi semua jalan lahir. Tapi kalau menutupi jalan lahir itu kan emang nggak bisa keluar dong. Maksudnya kan kalaupun keluar nanti gimana, ari-ari duluan yang keluar kan bisa bahaya banget untuk janin gitu. Jadi untuk disarankan itu untuk sesar gitu ya. Tapi kalau misalkan masih di samping itu masih bisa untuk lahir normal dan mam harus menjaga kandungan mam gitu. Biasanya kalau plasenta previa itu kan cenderung mengeluarkan darah gitu kan, kayak gitu, pendarahan sedikit-sedikit. Aku pernah ngalamin hal itu, tapi nggak terus gitu, cuman beberapa kali aja dan itu nggak banyak kayak keluar head. Tapi kan aku kondisinya hamil, jadi kan nggak mungkin head dong gitu kan ya. Nah, jadi itu aku sadar kalau itu aku ngalamin plasenta previa, jadi aku tahu itu darah plasentanya gitu. Jadi harus lebih banyak kalau ngalamin plasenta previa itu harus banyak istirahat intinya. Dan jangan terlalu banyak gerak karena itu bisa membuat banyak pendarahan kayak gitu. Intinya bed rest, terus nanti minum vitamin-vitamin yang membuat kandungannya itu kuat gitu. Ibu dan anak, pokoknya yang benar-benar minum vitamin buat ibu dan anak itu kuat gitu si janinnya ini. Untungnya waktu itu aku nggak terlalu parah sih, jadinya maksudnya biasa lah ya, placenta previa itu biasa aja gitu loh. Jadi ya kayak ngeflek biasa aja gitu, dan nggak perlu bed rest yang lebay-lebay gitu, nggak perlu gitu. Nah, jadi mam yang ngalamin placenta previa pokoknya harus tetap semangat dan optimis pasti, dan gak boleh stres, dan positive thinking itu yang paling utama sih ya bagi ibu hamil. Kalau mau melahirkan secara normal itu mam harus punya
sugesti dan pikiran yang positif. Terus sugesti ini beneran, sugesti itu paling penting banget. Kalau aku nih bisa melahirkan secara normal, dalam tanda kutip, nggak punya riwayat-riwayat yang negatif, maksudnya kayak keguguran lah sebelumnya atau apalah kayak gitu. Itu aja sih saran dari aku untuk sharing kali ini, dan jangan lupa ya mam, subscribe, comment, and like. Assalamualaikum.